Nah, selanjutnya itu akan kita bahas masih yang bagian yang C ya, gerak lurus, yaitu gerak lurus berubah beraturan, yaitu pada horizontal ya. Horizontal itu berarti pada gerak kita sehari-hari gitu, kayak kita jalan, kita bawa mobil, bawa motor gitu ya. Nah, jadi di sini lihat ilustrasinya. Ilustrasi dari GLBB itu di mana dia itu apa namanya V-nya itu berubah ya dari 5, 10 dan 15, tapi berubahnya beraturan ya. Kan penjumlahnya 5 tuh, 5, 10, 15 gitu ya. Jadi kalau di GLBB itu bergeraknya, kecepatannya itu berubah secara beraturan. Nah, kita lihat ciri-cirinya, di mana kecepatan berubah beraturan dan percepatannya tetap. Beda tadi dengan GLB ya. Kalau GLB itu percepatannya 0, kalau GLBB itu percepatannya adalah tetap, tidak berubah ya. Misalnya kalau 2, 2 aja terus gitu. Oke? Kemudian untuk gambar di ticker timernya itu, ticker timer ya, ticker. Nah, untuk gambar di ticker timer, kalau GLBB dipercepat, itu dia titik-titiknya makin dekat, sedangkan diperlambat itu titik-titiknya makin jauh, ya. Nah, kemudian ciri-ciri yang ketiga, itu ini percepatan ya, grafik A terhadap T. Karena percepatannya tetap, berarti grafiknya lurus saja. Nah, oke. Kemudian untuk grafik jarak terhadap waktu, berarti X terhadap ini X ya, X terhadap T, itu dia dipercepat, dia melengkung ke atas ya, melengkung ke atas, sedangkan diperlambat dia melengkung ke bawah. Nah, ini adalah 3 rumus dari GLBB yang harus adik-adik pahami ya. Nah, di sini, ini sebenarnya boleh kita ganti jadi VT sama dengan V0 plus minus A kali T. Jadi biar sama gitu, kan ini VT, VT kuadrat S. Nah, jadi S ini sama dengan X ya. Nah, yang pertama itu ada V0 plus minus A kali T. Yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Ini plus minus 2A kali S. Yang ketiga, S sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Di mana A itu adalah percepatan, VT kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, T waktu, dan S adalah jarak. Nah, jadi rumus ini harus adik-adik ingat ya untuk menjawab soal dari GLBB. Oh iya, satu lagi. Ini kan ada tanda positif negatif. Nah, positif itu dia bernilai positif kalau misalnya benda itu dipercepat ya. Benda dipercepat. Nah, jadi dari keadaan awalnya dia berhenti ke bergerak gitu. Kalau minus kita pakai kalau bendanya diperlambat. Diperlambat. Nah, oke, jadi rumusnya sama, cuman bedanya yang satu dipercepat, yang satu diperlambat, yang satu positif, yang satu negatif. Nanti kita pakai salah satu saja ya. Jadi intinya di GLBB ini adik-adik harus membaca soalnya itu dengan teliti. Nah, untuk lebih paham, kita lihat contoh soalnya. Nah, contoh soalnya di sini begini. Sebuah mobil bergerak berarti diketahui, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan berarti karena dia mula-mula artinya itu V0. V0-nya 20 M per S. Kemudian direm. Nah, direm itu otomatis nanti berhenti kan, berarti VT-nya adalah 0. Dengan perlambatan berarti A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Mobil tersebut berhenti setelah menempuh jarak, berarti yang ditanya adalah S. Nah, kita catat lagi ya, rumusnya kan tadi ada 3, VT sama dengan V0 plus minus A kali T. Yang kedua ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 kali AS. Yang ketiga ada S sama dengan setengah V0, kok setengah? V0 kali T V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Nah, sekarang kita mau cari S. Kalau misalnya kita pakai rumus ketiga, bisa nggak yang ini? Nggak bisa ya, karena nggak ada T. Berarti rumus yang kedua yang kita pakai ya. Nah, ini yang kedua yang kita pakai ya. Karena semuanya ada kan, dan diperlambat. Berarti udah kita masukkan. Jadi, lihat ketiga rumus itu mana yang sesuai diketahui ya, yang kita punya gitu. Berarti VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Karena dia diperlambat, berarti dikurang 2 kali A kali S. Berarti VT itu 0 kuadrat, V0 itu adalah 20 kuadrat, dikurang 2 kali 5 kali S ya. Ini S ya, bukan 5 ya. S.
Berarti ini jadinya 0 sama dengan 400 dikurang 10S. Berarti kita lanjutin di sini. Jadinya pindah ruas, 10S sama dengan 400. Coret, coret. Ini S sama dengan 40 meter. Sehingga jawabannya adalah yang B. Paham ya adik-adik? Nah, kita lihat contoh soal selanjutnya. Nah, ini contoh soal selanjutnya. Gerak sebuah mobil menghasilkan grafik hubungan kecepatan V terhadap waktu T seperti gambar berikut. Jarak yang ditempuh mobil untuk daerah yang diarsir adalah, oh ini daerah yang diarsir itu yang ini maksudnya ya. Nah, jadi kalau misalnya ada grafik V terhadap T, kalau yang ditanya itu adalah jarak, ya, jarak, itu bisa kita mencarinya dengan luas daerah, ya. Nah, ini bentuk daerahnya apa? Berarti ini adalah bentuknya trapesium, ya. Berarti luas trapesium. Jadi ini hanya berlaku untuk grafik, ingat-ingat ya, V terhadap T ya. Nah, jadi yang diarsir aja yang dicari. Oke, berarti ini trapesium kan. Rumus trapesium apa? A tambah B kali T bagi 2. Nah, yang mana A-nya? A itu kan atas, berarti ini atas. Ini bawah, ini tinggi. Berarti A tambah bawah. A-nya adalah 5 ya. A-nya 5 nih. Nah, 5. Bawahnya adalah 10 ya, panjangnya. Tingginya adalah dari 2 ke 6, itu adalah 4/2. Coret-coret 2, berarti 5 tambah 10, 15 kali 2 sama dengan 30 meter. Jadi jawabannya adalah yang D. Jadi ingat-ingat ya adik-adik, kalau grafik V terhadap T bisa kita mencari jarak dengan luas daerah. Tergantung nanti apa yang ditanya ya. Nah, untuk lebih pahamnya, adik-adik boleh ngerjakan latihan soal berikut ini ya. Jadi nanti bisa dibuat diketahuinya di buku catatannya, kemudian boleh dikomen di kolom komentar, oke? Nah, soalnya itu kan dia mengatakan Pak Supri menyetir mobilnya dengan kelajuan 30 meter per sekon pada jarak 50 meter. Lampu merah menyala sehingga ia mengerem sampai berhenti. Berarti artinya kalau berhenti, itu VT-nya 0 ya. Maka tentukanlah perlambatan dan waktu yang dibutuhkan untuk berhenti. Oke adik-adik? Nah, nanti silakan dikerjakan ya di buku catatannya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh komen di kolom komentar. Nah, untuk materi lanjutan selanjutnya, silakan klik video berikut ini.